Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Sesanggul Prodi Teknik Informatika dengan NIM 20200801108. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa untuk memenuhi kelengkapan ujian akhir semester saya. Ragam bahasa itu sendiri adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa sendiri terbagi menjadi 4 bagian: ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, ragam tidak baku. Ragam bahasa lisan itu sendiri adalah sesuatu yang kita umum lakukan, seperti saya yang menjelaskan materi ini kepada Anda dengan bahasa saya yang sehari-hari. Itu adalah ragam bahasa lisan. Bisa juga ragam bahasa lisan itu adalah ketika kita ngobrol dengan teman kita ataupun keluarga kita. Selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis ini pada umumnya sudah sering kita lakukan dan bentuknya dalam bentuk tulisan yang sudah sering kita jumpa. Kemudian ada ragam baku dan ragam tidak baku, yang mana akan saya jelaskan pada slide nanti. Pada kali ini saya akan memberi contoh penggunaan ragam lisan dan tulis dalam bentuk kata dan struktur kalimat. Misalnya ragam lisan, penggunaan bentuk katanya begini: paman saya habis jual ternak di kampung. Dan ada lagi contohnya, bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Ada juga penggunaan struktur kalimatnya. Rencana ini saya sudah sampaikan kepada atasan. Nah, ini dia ragam tulisnya begini. Penggunaan bentuk kata, paman saya sudah menjual ternak di kampung. Cukup terlihat perbedaannya antara ragam lisan dan ragam tulis. Seperti ini, paman saya habis jual ternak di kampung, sedang ragam tulis, paman saya sudah menjual ternak di kampung. Akan menjadi salah ketika ragam lisan menggunakan ragam tulis. Makanya di sini paman saya habis jual ternak di kampung. Dan ragam tulis yang benar adalah begini: paman saya sudah menjual ternak di kampung. Itu pun dengan contoh yang lain sama. Misalnya ragam tulis, apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan itu. Dalam penggunaan struktur kalimat dan penggunaan kata, bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Cukup terlihat jelas perbedaannya antara ragam lisan dan ragam tulis, baik itu dalam penggunaan bentuk kata, penggunaan struktur kalimat yang sudah saya coba sampaikan kepada Anda. Nah, pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan ragam baku dan ragam tidak baku. Apa sih itu ragam baku? Ragam baku adalah ragam yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, memakainya sebagai bahasa resmi. Maaf, di sini ada sedikit salah pengetikan. Ragam jadi adalah seperti misalnya nih, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda. Misalnya saya mencoba mengerjakan skripsi, pasti saya akan membayangkan sesuatu yang formatnya sudah jelas, formatnya resmi, yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Begitupun dengan presiden. Pada saat upacara nanti, presiden akan menggunakan format resmi di acara kenegaraan, misalnya seperti 17 Agustus ataupun yang lainnya. Itu adalah ragam baku. Nah, ragam tidak baku ini adalah ragam tidak baku ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Misalnya seperti yang
Saya coba jelaskan kepada Anda. Ini saya menggunakan bahasa saya sehari-hari di lingkungan saya. Misalnya contohnya yang lain seperti ini, mengobrol dengan teman Anda itu menggunakan bahasa tidak baku, seperti tidak ada kata ejaan yang resmi, yang lain-lain tidak ada seperti ragam baku. Berikutnya, apa sih faktor penyebabnya adanya ragam bahasa? Ada faktor sejarah, faktor ilmu pengetahuan, faktor budaya atau otak geografis. Faktor sejarah misalnya terjadi perbedaan suku yang menciptakan bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor sejarah sendiri terkait dengan faktor budaya atau letak geografis menurut saya, karena terjadinya perbedaan tempat yang menciptakannya ragam bahasa yang berbeda. Selain itu, di sini juga ada faktor ilmu pengetahuan. Faktor ilmu pengetahuan sini terjadinya karena intelektual orang tersebut. Demikian slide ini telah berakhir. Terima kasih telah mau mendengarkan, semoga berguna, semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hari Ramadan, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 200801108. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.